Saudara, Papua dan Papua Barat tentunya ini satu-satunya provinsi di Indonesia dari 34 provinsi. Jangan lupa para guru, Indonesia sudah punya 34 provinsi. Yang ke-34 baru itu Kalimantan Utara. Ibu kotanya Tanjung Selor. Jadi sudah 34 ya, bukan 33. Nah, dari 34 provinsi ini hanya Papua dan Papua Barat yang masih mengikuti tradisi gereja Eropa, yaitu Pentakosta hari kedua libur. Hari ini kita libur di Papua. Pasca hari kedua juga libur. Natal hari kedua juga libur. Itu tradisi Eropa. Nah, saudara, bahkan di negara-negara Kristen sendiri, Amerika, Australia, terus Kanada masih libur nggak? Kalau nggak Kanada, itu nggak ada libur lagi. Bahkan beberapa negara Eropa yang tadinya libur, itu sisa beberapa saja. Nah, kenapa saya ceritakan ini? Supaya kita mensyukuri anugerah Tuhan itu. Amin. Nah, kita akan belajar tentang Pentakosta yang sesungguhnya. Saya selalu bangga kalau cerita kepada banyak orang tentang liburnya daerah ini. Nah, saya nggak tahu sampai kapan karena komposisi jumlah penduduk sudah berubah, ya. Nah, kita akan menghargai apa yang Tuhan sudah buat untuk pemerintah Papua karena pengaruh Eropa, khususnya pengaruh kekristenan dari Belanda waktu itu masih ada di Papua ini. Saudara, 5 hari besar yang dimiliki oleh gereja itu yang 2 selalu jatuh hari Minggu. Ya, Natal itu bisa pindah-pindah. Ya, Natal, lalu Jumat Agung, penderitaan kematian Tuhan Yesus itu pasti hari Jumat. Kedua, itu kenaikan. Ya, kenaikan itu pasti hari Kamis, nggak bisa dirubah. Nah, lalu yang kelima ini, Natal, Paskah itu pasti hari Minggu. Maaf ya, Paskah selalu jatuh hari Minggu. Kalau kenaikan selalu hari Kamis, nggak bisa tidak. Nah, lalu yang terakhir ini Pentakosta. Pentakosta pun selalu pada hari Minggu jatuhnya. Hanya Natal yang bisa pindah-pindah, nggak tetap soal harinya karena tanggalnya dipastikan. Nah, kita akan belajar. Yesus pernah lahir, dia disiksa mati, dia dibangkitkan, dia naik ke surga. Tapi tanpa Pentakosta, maka semua itu pun gak ada artinya. Mengapa? Ini dia, Lukas 24. Terus, bukan 22 ya. Cari 3 ayat sebelum terakhir. Lari terus ke bawah, coba. Saya lupa di ayat berapa itu. Ayo, cepat. Terus lagi 20. Bukan ke bawah, bukan ke atas. Menjelang akhir, 3 ayat sebelum akhir. Berapa? 50 coba. Saya pinjam Alkitab, saya lupa. 5 bukan yang berita pertobatan dan pengampunan dosa ini harus. Itu ayat berapa? Ayat berapa itu? Berita pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan. 47, terima kasih. Ayat 46 kalau begitu. Kita baca ayat 46-nya lebih dulu. Ya, ayat 56. Udah? Saudara, biarlah perayaan Pentakosta ini nggak cuma kita nikmati libur, tapi ada sesuatu yang luar biasa. Mana berarti 46? Ya. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Terus 47. Dan lagi, ya saudara, ini penting sekali kita ketahui. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Harus. Saya tanya kepada saudara, kalau ada kata harus bisa ditawar atau tidak? Nah, jadi tidak ada alasan untuk saudara dan saya tidak menyatakan ini. Saya ulangi, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa
harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu itu siapa di sini? Kita, saksi. Terus 49, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Firman ini yang dimaksud Tuhan Yesus tentang apa? Kamu harus tunggu di kota ini sampai kamu diperlengkapi dari kekuasaan dari tempat tinggi. Tentang apa itu? Pentakosta. Ya, saya tanya kepada saudara, apa kata lain diperlengkapi? Coba kembali lagi 49, belum selesai. Apa kata lain kamu diperlengkap? Apa kata lain diperlengkap? Apa? Udah jelas? Dipersiapkan, bukan? Diberkati, bukan? Dibekali, bukan? Dipenuhi, bukan? Dipersenjatai. Tepuk tangan buat yang ngomong dipersenjatai tadi itu. Itu yang betul. Nah, saudara, mengapa hanya untuk menjadi saksi Yesus dengan harus memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa bagi seluruh bangsa, gereja perlu dipersenjatai? Saya kejar lagi. Kalau ada kata dipersenjatai, itu berarti untuk menghadapi apa? Perang, musuh. Siapa yang kita hadapi dalam konteks ini? Iblis. Kenapa? Ayo, kita harus tahu betul. Kenapa? Ayo, cepat. Ini soal-soal kitab ini nggak ngerti, awas. Apa itu? Kenapa dipersenjatai? Musuh, ya kenapa? Susah bener. Apa Yen? Apa? Kenapa? Loh, saksi kepada siapa tadi itu loh? Saksi kepada siapa? Manusia. Nah, manusia itu di tangan iblis. Nah, gak segampang itu. Oke? Kita akan tetap ingat dua kata kerja: pertobatan dan pengampunan dosa. Jangan lupa dua hal itu. Oke, kita sekarang lihat ke Yohanes pasal 20 ayat 22 dan 23. Pentakosta pasti bicara tentang siapa? Ayo, Pentakosta bicara tentang siapa? Tentang Roh Kudus. Jangan lupa itu. Nah, inilah ayat yang paling jelas yang Tuhan Yesus katakan. Apa pekerjaan Roh Kudus yang pertama? Saya ulangi, apa pekerjaan Roh Kudus yang pertama? Ini kita harus penting, ya tahu. Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata apa? Terimalah Roh Kudus. Ini Pentakosta. Lalu ayat 23 terjadi apa setelah Roh Kudus diberi kepada kita? Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi kuasa Roh Kudus yang pertama kali dikerjakan dalam diri gereja, diri kita, adalah mengampuni dosa orang. Dan ini yang sangat dibenci oleh iblis. Ingat tadi Lukas 24? Begitu kita diberi tugas apa dan apa tadi? Ayo, beri tugas apa dan apa? Masa lupa. Lukas 24 tadi apa tugasnya? Berita pertobatan dan pengampunan dosa ini harus saudara dan saya beritakan ke segala bangsa. Jadi Pentakosta itu bicara soal pengampunan. Saudara lihat,
dari semua hal yang Bapa di surga kerjakan lewat Tuhan Yesus, mau dari kelahirannya, mujizatnya, semua sampai kematian kebangkitannya. Bukankah intinya pada pengampunan terhadap kesalahan kita? Ya atau tidak? Intinya, ujungnya dari semua yang Yesus kerjakan selalu itu ampuni, mengampuni. Maka itu tanda utama kekristenan adalah mengampuni dosa orang. Karena ini perintah, dan itu nggak main-main. Ini pekerjaan besar. Saya nggak berkata pekerjaan berat. Ini besar. Saya tanya kepada saudara, siapa masih ingat? Hanya ada 3 ayat di Alkitab, cuma 3, nggak lebih. Hanya ada 3 ayat di Alkitab yang menyatakan bahwa seisi surga itu akan gegap gempita bersorak-sorak kalau ada apa? 1 orang berdosa diselamatkan. Tidak ada sukacita yang lain. Saya sering mengajarkan, kebanyakan gereja itu bersukacita kalau dapat keyboard baru, dapat mobil baru. Itu pendetanya bersukacita, bukan surga. Surga itu bersukacita hanya kalau ada 1 jiwa diampuni, diselamatkan, dan bertobat. Amin. Berarti seluruh ujung tombak pelayanan kita, termasuk dalam pendidikan, dalam malapasan. Hari Rabu pagi, waktu pemberkatan pernikahan Jimmy dengan Siana, saya masuk di gereja Karangmulia. Terus saya minggir karena saya lupa ada siapa yang mau masuk. Begitu saya nyampe, ini sudah di dalam gereja tapi bagian belakang. Nah inilah, biasakan saudara, ini yang selalu saya minta pada semua orang, termasuk Ci Louis pun selalu saya katakan, kalau lagi duduk atau berdiri di pinggir seseorang, di samping seseorang, belajar untuk selalu punya hati untuk jadi berkat buat orang itu. Oh enggak, amin. Pelitnya kumat. Selalu begitu. Saya di mana saja saya berusaha. Waktu saya masuk, pengantin belum datang, saya berdiri di samping orang. Saya lihat, siapa ini orang? Saya nggak kenal. Tapi yang saya kaget, padahal baru ngelihat sebentar. Tahu Roh Kudus berbicara kepada saya tentang orang ini. Begini latar belakangnya begini. Terus saya tanya, namamu siapa? Dia sebut nama. Karena saya bingung, kita pernah ketemu enggak? Karena saya mau tanya pada diri saya sendiri, mungkin saya lupa. Saya bilang enggak pernah ketemu. Ya udah, tapi karena waktu tidak cocok untuk saya ngomong lebih jauh, saya bilang nanti malam kamu datang enggak ke resepsi? Iya, ketemui saya mau ngomong sesuatu. Nah, malamnya di Rehoboth, saudara selesai dia makan, saya ajak dia bicara. Kalau kita baca ayat ini, jikalau kamu mengampuni dosa orang. Ingat ya, bukan dosa orang itu kepada kita, bukan. Jangan terjemahkan ini orang yang berdosa kepada kita, bukan. Tapi dosa orang. Maka itu beda penulisannya. Bukan jikalau kamu mengampuni orang berdosa kepadamu, maka dosa orang itu diampuni. Kalau itu pasti, karena dia minta ampuni orang yang bersalah pada kamu. Tapi perintah ini bukan tentang salah orang itu kepada kita. Kalau kita ketemu orang berdosa, maka kita harus menyatakan pengampunan atas orang itu dengan pelayanan. Nah, malamnya saya sampaikan, dia kaget. Nah, Kamis pagi kan saya berangkat ke Solo, jadi nggak ketemu lagi. Tadi di mobil, Paido dan Cening baru cerita. Akhirnya orang itu cerita kepada yang lain apa yang terjadi Rabu malam itu. Saudara, Tuhan pulihkan dia terhadap suatu dendam yang sudah sejak kecil dia alami. Nah, dalam cerita yang saya dengar tadi dari Pak Edo Cening, saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau saya nggak taat Rabu pagi itu, maka orang ini akan hidup dalam dendam, entah sampai kapan. Maka itu gunakan setiap waktu itu dengan baik, saudara. Ya, untuk kita betul-betul menyelamatkan orang. Saya cuma cerita ini. Jadi Kamis pagi jam 5 saya dijemput Alex Kurniadi langsung ke bandara untuk check in dengan Susi. Saya ke Biak. Tunggu jam 7 tiba di Biak, setengah 10 saya terbang ke Makassar.
berhenti sebentar langsung ke Jakarta. Dari Jakarta tiba 1:30 lewat, lalu saya pindah ke Terminal 1. Saya dengan Lion ke Solo, karena malam itu jam 6 sudah ada seminar keluarga. Ternyata lainnya terlambat 1 jam lebih. Jadi saya sampai di Solo dijemput jam 6:20, sudah telat. Jadi dari pagi belum sempat mandi apa langsung seminar. Nah, sampai malam istirahat, saya dengan finish. Pagi jam 8 sudah pendaftaran untuk seminar 4 sesi. Jam 9 mulai 4 sesi, akhirnya jadi tambah 5 karena tanya jawab. Jam 5 selesai, 5:30 saya baru bisa makan. Jam 6:20 saya terbang ke Jakarta. 6:20 terbang Jakarta sore, lalu pagi jam 8 saya sudah dijemput karena pertemuan di Tangerang jam 9. Nah, jam 12 saya kembali, ke bandara lagi karena pesawat saya ke Singapura jam 2:10 untuk menghadiri satu wisuda. Kenapa saya pentingkan wisuda ini? Saudara, karena rekonsiliasi antara anak dengan orang tua. Jadi anak ini bersama orang tuanya nggak berdamai, sebab waktu ibunya melahirkan dia umurnya baru 19 tahun, masih semester 2 mahasiswi. Terjadi sesuatu nggak akur ayah ibu itu. Nah, saya ketemu dia beberapa waktu yang lalu, akhirnya berdamai. Nah, dia minta waktu dia wisuda kemarin dari Sabtu, maka saya hadir di situ. Pertama kali saya ketemu dengan orang tuanya juga, dan ada perdamaian yang luar biasa, mengampuni dosa orang. Jam 6:20 waktu Singapura saya harus terbang ke Jakarta. Jadi saya tidur rumah berapa jam? Jam 7:30 saya tiba di Cengkareng. Pesawat saya jam 9 ke Makassar kemarin, karena jam 12 ada pemberkatan nikah di Makassar. Selesai dengan ikuti acara orang tua jam 3. Jam 5 sore kemarin saya KKR Pentakosta di salah satu gereja di Makassar. Jam 8 makan malam, lalu jam 10:30 saya ke bandara untuk tadi pagi ke sini. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Karena kalau kita mampu membuat surga bersuka cita karena ada satu orang berdosa diselamatkan. Kira-kira sukacita surga itu nyiprat nggak? Tahu nyipratnya? Menular, bukan menular ya, kena kepada orang yang melakukan pengampunan atau tidak? Jawab, kena dampaknya tidak. Nah, kalau saudara ingin tahu rahasia, salah satu rahasia saya, kenapa saya itu seger terus. Kemarin David Tutu yang ngantar saya ke bandara, dia tanya, "Papi ini capek enggak sih?" "Capek enggak, Fit, ngantuk," saya bilang. Nah, dia itu bingung, apa bedanya capek dengan ngantuk? Ya beda dong. Beda enggak kalau saudara capek dengan ngantuk? Nah, saya itu bersyukur saudara, kalau ditanya capek enggak, saya itu kok enggak pernah tahu capek itu yang kayak apa. Bahkan saudara, untuk rasa pusing, sampai hari ini saya tuh nggak pernah tahu sakit kepala itu seperti apa. Saya tuh nggak pernah tahu. Maka itu kalau rasa sakit kepala saya tuh gimana sih rasa sakit kepala itu? Itu satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara, ini saya cerita dikit lagi ya supaya saudara tahu sukacita, hati yang gembira adalah obat. Ya, berapa bulan yang lalu di suatu tempat makan, saya ini ketemu orang yang saya nggak kenal, tapi mukanya leceknya luar biasa. Nah, sini kalau lihat orang muka lecek itu nggak tahan, saya lihat waktu, saya akan samperin. Mau di mall, mau di terminal, mau di mana, kalau lihat muka, aduh, saya tuh pengen bagi berkat. Ini karena perintah ini. Nah, ternyata dia ini tadinya Kristen, akhirnya jadi Islam karena menikah dengan orang Padang. Nah, pas saya ketemu itu, istrinya pulang ke Padang bawa anak pertama. Dia ditinggali anak nomor 2. Panik hidupnya. Bagaimana kerja juga pas-pasan segala macam. Akhirnya anak kedua itu saya santuni, barusan ini lulus SD. Nah, dia agak lega. Orang ini baik. Nah, tiba-tiba Roh Kudus gerakan saya, coba kamu tanya, apa yang kamu bisa bantu dia? Kalau modal saya nggak punya. Apa? Nah, dia itu kerja di Prudensial, ya asuransi itu. Tiba-tiba Roh Kudus gerakkan, gini aja, tanya dia untuk target yang ke depan ini dia masih kurang berapa poin segala macam. Dia bilang tinggal sedikit. Kalau satu langkah ini saya dapat, maka nah saya tuh nawarkan diri saya.
Begitu saya nawarkan diri, dia itu tertawa. Bukan nggak mau, tapi repot. Loh, repot bagaimana? Karena om ini umurnya hampir 60. Saya jadi masalah kalau asuransi ini. Saya tertawa, saudara. Karena saya desak mau nolong dia. 3 kali saya desak, dia tetap tidak mau. Dia bilang, saya ini di asuransi ini sudah 20 tahun lebih. Dan saya tidak akan pernah mau menerima orang di atas umur 50. Dia bilang, kurang ajar kamu ya. Saya bilang begitu. Karena berapa kali ada orang umur 50 tahun ke atas, itu mau masukkan berapa juta pun, saya yang repot. Saya mesti bolak-balik ke Prodia untuk ngecek ini, ngecek itu. Saya nggak mau. Terus saya itu kejar dia lagi, karena orang urus gerakan. Sudahlah, toh yang bayar saya. Masalahnya saya ini sudah 16 tahun nggak pernah check up. Wih, dia lebih kaget lagi. Wah, jangan om, jangan kau itu jangan. Wah, nanti ketahuan semua. Saudara, waduh ini luar biasa. Sudahlah, saya. Nah, kalau toh nggak jadi, ya sudah. Jadi periksa pertama, nanti lihat hasilnya. Saudara, dia tetap tidak mau. Ya, dia orangnya terbuka, ngomong ada apa-apa cerita. Akhirnya saya paksa, ini yang terakhir ya. Harus kamu izinkan saya. Karena saya desak. Akhirnya tanggal 10 hari Jumat setelah Pentakosta, pagi-pagi saya suruh puasa dari malamnya itu karena mau dicek besok. Ternyata saya salah alamat. Harusnya di Keramat Raya, saya ke Kuningan. Saya sampai di sana, itu kan kantornya Prudensial. Loh, katanya kamu di Kuningan. Bukan, itu kantor saya om. Ini kamu di mana? Lantai 2. Saya juga lantai 2 tapi sepi, nggak ada apa-apa ini. Lantai 2 mana om? Ya ampun, itu kantor om. Jadi, wow, saya berangkat ke Keramat Raya lagi, saudara. Hampir 6 jam saya diperiksa, saudara. Semua, pokoknya habis suruh. Lah saya itu sudah, ya 16 tahun lalu saya itu treadmill itu nggak pernah. Itu deg-degan terus. Udah, hari Jumat saya selesai, ya periksa semuanya itu. Biasanya sore itu ada kabar. Sore nggak ada kabar. Sampai tanggal 11, tanggal 12 nggak ada kabar. 13, saya 12 minggu, saya balik sini 13 sampai di sini. 13 itu hari Senin, nggak ada kabar. Dia telepon saya, om ini pasti bermasalah. Loh kenapa? Nggak pernah selama ini saya nunggu. Pasti rimak om ini banyak. Sudahlah, tenang saja. Saudara tahu dapat kabarnya Rebo setelah acaranya Jimmy itu. Saya ditelepon dia. Dia bilang, om ini luar biasa. Kenapa? Om bersih semua. Lah itu di kantor, dibilang di kantor saya, dia itu ada berapa tim, satu pimpinan. Mereka bahas masalah ini. Nggak mungkin orang seumur ini gula, kolesterol, SGPT, SGOT, fungsi liver, fungsi ini, trigger semuanya itu bersih, itu nggak mungkin. Nah kok nggak mungkin mau diapain? Nah tapi namanya asuransi kan nggak mau nyerah kalah. Maka itu nunggu sampai 4 hari karena mau cari kelemahannya di mana. Kelemahannya cuma satu, begini. Waktu saya tanya dokternya, ya bapak pernah USG nggak perut? Oh pernah. Kapan? Tahun 95. Ya waktu itu saya dengan Cik Lus pulang dari Aceh, di pesawat saya hampir pingsan. Karena tiba-tiba ini kami dari Aceh Tenggara waktu itu. Nah di situ saya di USG. Ternyata cuma itu yang diminta. Tapi kan pihak Prudensial bilang kan untuk apa? Ini tahun 95 diminta hasilnya. Sudah nggak ada, ngapain nyimpen hasil USG 95? Akhirnya tinggal tunggu ini. Saya itu belum ada waktu. Saya janji nanti hari Kamis saya berangkat lagi ke Jakarta. Antar saya bilang untuk USG abdomen namanya itu, untuk diperiksa. Saudara, dia cerita kepada banyak orang tentang umur saya itu. Saya bersyukur kepada Tuhan. Maka itu jaga mulut ya. Yang geragas cepat mati. Wah, ingat itu baik-baik. Ya, yang mulutnya rakus akan cepat mati nanti. Saya bersyukur. Jadi sekarang saya dengan dia makin akrab. Karena ini apa? Jadi pembicaraan yang luar biasa. Saudara, saya mau ceritakan ini kepada saudara. Kalau kita menyatakan pengampunan, jadi saya layani orang ini untuk bisa mengampuni istrinya yang lari. Maka itu dengan mujizat itu saya makin enak bicara dengan dia.
Ngerti ya? Jadi pengampunan itu harus diberitakan. Amin. Saya tanya begini kepada saudara, lucu atau tidak kalau saudara beritakan pengampunan dosa orang tapi engkau masih punya musuh? Bukan lucu, goblok. Lucu enaknya. Munafik besar itu. Loh, betul tidak? Saudara ngomong berita pengampunan tapi engkau punya musuh, itu munafik kelas wahid itu namanya. Maka itu Tuhan minta kepada kita, ampuni. Amin. Ampuni. Betul-betul tidak ada halangan apapun juga. Nah, yang lucu lagi begini, sebetulnya Om, saya itu mengajari waktu Om diwawancara itu jangan ini, jangan ini, jangan ini. Nah, saya itu kagetnya begini, tapi Om ini kan pendeta, masa saya jadi bohong? Saya tertawa lihat dia. Nah, ternyata betul, waktu dia kumpul dengan timnya itu ada 2 orang yang tahu saya bahwa saya ini pendeta. Maka itu ini sampai sekarang masih jadi diskusi di kantor prudensial di Jakarta. Gara-gara cuma satu aja, USG saya yang tahun 95 dicari lagi. Ya, saudara, maka kalau firman Tuhan kita sampaikan, orang itu pasti akan dibully. Amin. Oke, kita tinggal dulu. Kita lihat apa sih Pentakosta yang sesungguhnya itu terjadi apa. Kisah Rasul 2 ayat 32. Ayo kita melihat ini. Ini peristiwanya. Ada apa? Ya. Yesus inilah yang dibangkitkan Tuhan. Dan tentang hal itu sekali lagi kami semua adalah saksi. Saudara dan saya adalah saksi dari semua itu. Maka itu kita harus mensaksikan. Ayat 33. Saksi apa? Dan sesudah Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Tuhan dan apa? Menerima Roh Kudus. Nah, ayat ini sangat penting kalau saudara ditanya orang yang masih ragu-ragu, apakah Yesus terima Roh Kudus? Dia terima enggak? Nah, saya ulangi, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Tuhan. Ditinggikannya itu kapan? Waktu naik ke surga. 11 hari yang lalu dari hari ini, kalau dihitung hari kenaikan. Dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa? Apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Oke, masih ingat kenapa Petrus menjelaskan seperti ini? Karena orang-orang menganggap anak murid-murid Yesus ini ngapain pagi itu? Mabuk. Lalu Petrus menjawab, mana mungkin jam 9 sudah mabuk? Ya kalau di Papua mungkin itu. Mana mungkin jam 9? Ayat berapa ayat kata jam 9 itu? Ayat berapa? Coba lihat. Nah, jadi waktu mereka dituduh kalian ini mabuk pagi-pagi, lalu Paulus menjelaskan, enggak mungkin. Ayat berapa? Coba dilihat. Oh iya, terus ayat 13, 14-nya sekarang. Orang lain menyindir, mereka sedang mabuk. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Terus perkataanku ini, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Nah, terus ayat 33 kembali lagi. Jadi apa yang terjadi di surga hari ini itu terjadi di sini yang kamu lihat dan kamu dengar. Ayat 33 ya. Yaitu Yesus menerima Roh Kudus. Lalu apa yang dicurahkannya di surga terjadi di sini. Ayat 33. Saya tanya kepada saudara, ini penting. Dalam hukum perjanjian lama, setiap nabi, imam, apalagi raja, kalau mereka dilantik, itu pakai apa? Minyak urapan. Dicurahkan minyak urapan di kepala. Lalu kita gabung dengan Mazmur 133. Coba lihat, Mazmur 133. Kata ini penting, mulai ayat 1. Maka itu saudara, ini penekanan yang paling penting. Mazmur 33 bukan 103. Nyanyian siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila siapa? Saudara berdiam bersama dengan rukun. Saya tanya kepada saudara, untuk bisa saudara bersaudara rukun, itu hanya ada satu perbuatan. Apa itu?
Ampun, tepuk tangan saya kok diam aja. Ya, ampun. Maka itu saya ingatkan saudara, saya itu marah kepada semua orang. Itu kalau cuma dua alasan. Satu, dia nggak mengampuni saudaranya, saya akan marah. Dua, kalau dia nggak mau ikut kumpul dalam ibadah ini, betul? Selalu itu, saya nggak pernah marah tentang yang lain kepada saudara. Selalu karena salah satu di antara dua alasan. Kalau nggak mengampuni, saya marah betul. Karena hukum ini penting. Setan itu paling suka kekacauan. Jawab ya atau tidak? Setan itu paling suka membuat rusuh. Itu karena tidak mau mengampuni. Begitu kita tidak mau mengampuni, maka kuasa Pentakosta hilang dari hidup kita. Bukan bahasa roh. Terus ayat 2, bersama dengan rukun. Seperti apa? Minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Nah, ini yang rahasia Pentakosta. Jadi waktu Yesus naik ke surga, Efesus 1 ayat 22-23 mencatat dia cuma kepala saja. Nah, Pentakosta itu ternyata Yesus dicurai minyak Roh Kudus. Artinya diapakan? Dilantik jadi raja. Ketika minyak di kepala itu meleleh turun ke leher jubah. Saya tanya kepada saudara, kalau ada leher jubah itu berarti ada apanya? Tubuh. Jadi apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini, ingat perkataan Petrus, itu sedang terjadi di surga. Kepala gereja dilantik jadi raja dan urapannya meleleh ke bumi, ada tubuhnya di bumi. Ngerti nggak Pentakosta itu? Jadi Pentakosta itu peristiwa apa? Ayo, peristiwa apa? Saya tanya lagi. Pelantikan Yesus jadi raja. Dia cuma satu-satunya yang disebut raja damai. Apa kata lain raja damai? Mengampuni, mau berdamai dengan yang lain. Saudara, saya ulangi lagi. Jadi kalau saya marah kepada saudara karena saudara gak mengampuni saudara, itu yang rugi itu saudara. Karena kalau kita tidak mengampuni, kita diampuni tidak? Tidak, itu hukum kasih. Jadi kalau saya marah kepada saudara yang suka dendam, gak mengampuni saudaramu, selalu ingat salah orang lain, karena saya mengasihi saudara. Ini penting, mengampuni. Dan ingat, mengampuni juga melupakan. Gak boleh diingat-ingat lagi. Hal itu luar biasa. Jadi Pentakosta itu adalah hari apa? Pelantikan Yesus jadi raja. Dan kekuasaan yang gak ingin dia nikmati sendiri, dia bagi dengan kita di dunia ini. Nah, kita diperlengkapi, dipersenjatai, karena yang kita hadapi kuasa gelap, yang kita gak bisa lihat mereka. Maka itu kita perlu senjata Roh Kudus itu tadi. Tunggu kamu di kota ini sampai kamu diperlengkapi. Hal yang sangat indah, sangat luar biasa. Saya beri kesaksian. Saya masih ingat itu tanggal 30 Maret. Saya nggak kenal orang itu, tapi waktu saya melihat dia, Roh Kudus ngomong begini, sampaikan tentang jam tangan kepada dia, arloji. Saya kenal betul suara papa saya. Saya tanya, jam tangan tentang apa? Supaya jelas kalau ngomong. Karena saya nggak kenal. Dia pernah memberi jam tangan ke ayahnya, dan papanya sangat suka. Dengan bukti papanya pernah cerita ke teman papanya, dan teman papanya pernah cerita ke orang ini. Kan pusing bukan kalau mau ngomong pada orang gak kenal hal seperti itu. Ini masalah apa? Akhirnya saya dekati. Nah, ternyata orang ini gak punya musuh, tapi musuhnya adalah diri sendiri. Artinya dia tidak berdamai dengan dirinya. Dia marah pada dirinya sendiri. Dia punya rasa bersalah. Dia punya kekesalan, kejengkelan dengan diri. Sangat mengagumkan. Akhirnya saya dekati, saya sampaikan. Yang pertama, ampuni bapamu. Waktu saya sampaikan itu, mukanya berubah. Terus saya doakan, terus saya bilang, ada satu penyesalan dalam dirimu yang kebawa sampai hari ini. Karena sampai papamu meninggal,
kamu belum balas apa yang dia baik. Oh, dia menangis, saudara. Saya peluk dia. Tapi ini yang Tuhan katakan. Ternyata papamu sangat berterima kasih karena kamu pernah beri hadiah jam tangan kepada dia. Walaupun dia gak pernah ngomong langsung dengan kamu, tetapi teman papamu pernah nyampaikan itu ke kamu. Saudara, dia lemes, hampir pingsan. Saya kaget. Kalau ada apa-apa bagaimana ini orang? Karena tuh lemes gitu aja. Akhirnya dia cerita. Dia cerita sangat heran. Memang saya pernah beri jam tangan, tapi saya nggak tahu kalau itu sesuatu yang membuat papa saya bahagia. Saya memang ingat teman papa saya pernah cerita kepada saya, "Bapak, kamu beri jam tangan papamu ya?" Dia bilang, "Saya akan cari teman papa itu. Saya ingin dengar langsung apa yang papa cerita kepada dia." Hari itu juga, saudara, dia bisa mengampuni dirinya. 2 hari kemudian istrinya ketemu saya. Selama kami menikah, dengar ya, ini cerita istrinya. Selama kami menikah, saya belum pernah melihat papanya anak-anak itu segembira dan seceria setelah peristiwa itu. Maksudnya, dia jadi orang bebas. Dia merdeka. Dia janji nanti tanggal 8 akan ketemu saya di Jakarta. Ini pemain yang kedua sejak hari itu belum pernah ketemu lagi. Mereka satu keluarga mengalami beban yang sungguh-sungguh hebat karena mau mengampuni. Saudara, proses pengampunan itu sangat hebat, menyembuhkan, memulihkan. Katakan amin. Orang hidup gak punya dendam, gak punya musuh, gak punya masalah dengan orang, hidupnya lega, betul gak? Berarti darah-darahnya semuanya itu normal. Karena kebencian, kemarahan, dendam itu merusak. Ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Lepas daripada itu, hidup ini rusak, saudara. Kacau betul. Maka itu jujur, pulang dari ibadah ini hari Pentakosta yang kedua, kita di Papua ini, jadilah orang yang merdeka, gampang untuk mengampuni. Paham ya, saya cuma ngomong, saudara pasti tahu. Saudara percaya nggak, orang yang nggak mengampuni itu kelihatan di wajahnya? Loh, iya atau tidak? Loh, saya tanya iya atau tidak? Kira-kira wajahnya kayak apa kalau orang nggak mau mengampuni? Ya coba lihat kiri kanan. Ada yang nggak ngampuni nggak? Cepat lihat kiri kanan, ayo. Saudara, serius, mengampuni itu luar biasa. Amin. Mengapa iblis selalu menghalangi untuk orang mengampuni orang lain? Coba kita lihat Ibrani 12 ayat 14. Ini yang kita harus jaga supaya kita tetap mengampuni. Ibrani 12 ayat 14. Sederhana sekali. Berusahalah. Jangan dulu. Kalau ada kata berusahalah, tergantung siapa? Tuhan atau kita? Kita, bukan Tuhan. Berusahalah hidup apa? Damai. Dengan berapa orang? Nah, semua orang itu berapa? Bukan banyak, salah ngomong banyak itu. Semua orang itu berapa? Semua. Pokoknya orang. Loh, betul nggak? Pokoknya orang. Enggak setuju? Saudara ingat, hidup damai dengan semua orang. Artinya mengampuni, tidak ada musuh. Dan ini terjemahan yang salah. Dan kejarlah perdamaian. Saya nggak mau baca kekudusan, karena kata kekudusan dalam teologi itu bicara soal hidup kudus, tidak berzina. Padahal nggak cuma berzina, lebih daripada itu. Saya ulangi, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah perdamaian. Sebab tanpa perdamaian maka tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dengar pertanyaan ini. Kalau ngelihat saja nggak bisa, ketemu bisa nggak? Loh, bisa tidak? Ya tidak. Nah, ini usaha iblis supaya saudara dijauhkan dari Tuhan. Saudara bisa jaga hidup tidak berzina, bagus. Bisa jaga hidup enggak mencuri, bagus. Bisa jaga hidup tidak mabuk, bagus. Tapi semuanya tidak yang tadi itu. Tapi engkau masih punya musuh. Bisa lihat Tuhan? Enggak berzina, enggak mencuri, enggak mabuk, tapi enggak mengampuni. Bisa lihat Tuhan enggak? Enggak.
Nah ini usaha iblis. Kalau dia mampu membuat saudara nggak bisa lihat Tuhan, berarti saudara tidak akan ketemu. Berapa kali saya ngajar, jangan berkata, Koden saya itu nggak punya musuh, tapi malas ketemu. Podo goblok. Sama itu, nggak punya musuh, tapi malas ketemu. Jujur. Maka itu Tuhan Yesus selalu mengajar, ajak orang itu makan. Karena satu-satunya tanda saudara sudah berdamai dengan orang itu kalau saudara bisa makan dengan dia. Ayo jawab, ayo. Bisa makan dengan dia. Makan nggak rame-rame loh, berdua saja. Awas. Enak kalau rame-rame. Serius saudara, nggak punya musuh itu indah, nggak punya musuh itu menyenangkan, hidup itu lega, tidur juga enak, nggak kaget-kaget. Mungkin kalau saudara tidur kaget-kaget, musuhnya masih banyak. Apalagi kalau begitu tidur, toto sekelebat orang itu lewat, pasti bangun sampai pagi nggak tidur lagi. Jadi kalau saudara tidak mengampuni, nggak berdamai dengan semua orang, saudara nggak bisa lihat Tuhan. Ayo jujur, siapa yang masih punya koleksi musuh, bertobat hari ini. Koleksi kok musuh. Itulah Pentakosta. Berdamai, hidup itu indah, hidup itu menyenangkan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan nggak gerakan saya nolong orang potensial itu, saya nggak tahu juga sampai seberapa jauh kesehatan saya ini. Saya bersyukur anugerah Tuhan itu. Kemarin waktu di bandara ke Singapura, saya satu pesawat dengan istrinya Pak Jimmy Untoro. Ya, itu teman baik dari dia belum menikah dengan pendeta Jimmy Untoro. Nah, saya itu nggak kenal dia. Maksudnya lupa, berubah. Nah, dia ngenali saya. Woi, saya kaget. Loh, kamu toh? Nah, ternyata dia mau berobat ke Singapura. Nah, terus dia tanya, Koden kok seger terus? Lalu saya cerita kasus. Kemana kamu Erwin? Hei Win, kemana? Saya cerita kasus prudensial itu. Dia kaget. Nah, maka itu saudara, kalau hidup itu melakukan semua kehendak Tuhan, hidup itu luar biasa. Amin. Dunia akan melihat Yesus lewat kita semuanya. Mau melakukan? Mau mengalami Pentakosta? Apa itu Pentakosta tadi? Mengampuni. Kita terima apa? Otoritas raja. Karena Yesus dilantik jadi raja. Amin. Berkati dunia. Berkati. Karena kita menerima kuasa Pentakosta itu. Tuhan memberkati kita. Saudara, Papua dan Papua Barat tentunya ini satu-satunya provinsi di Indonesia dari 34 provinsi. Jangan lupa para guru, Indonesia sudah punya 34 provinsi. Yang ke-34 baru, itu Kalimantan Utara. Ibu kotanya Tanjung Selor. Jadi sudah 34 ya, bukan 33. Nah, dari 34 provinsi ini hanya Papua dan Papua Barat yang masih mengikuti tradisi gereja Eropa, yaitu Pentakosta hari kedua libur. Hari ini kita libur di Papua. Pasca hari kedua juga libur. Natal hari kedua juga libur. Itu tradisi Eropa. Nah, saudara, bahkan di negara-negara Kristen sendiri, Amerika, Australia, terus Kanada masih libur nggak? Kalau nggak Kanada, itu nggak ada libur lagi. Bahkan beberapa negara Eropa yang tadinya libur, itu sisa beberapa saja. Nah, kenapa saya ceritakan ini? Supaya kita mensyukuri anugerah Tuhan itu. Amin. Nah, kita akan belajar tentang Pentakosta yang sesungguhnya. Saya selalu bangga kalau cerita kepada banyak orang tentang liburnya daerah ini. Nah, saya nggak tahu sampai kapan karena komposisi jumlah penduduk sudah berubah, ya. Nah, kita akan menghargai apa yang Tuhan sudah buat untuk pemerintah Papua karena pengaruh Eropa, khususnya pengaruh kekristenan dari Belanda waktu itu masih ada di Papua ini. Saudara, 5 hari besar yang dimiliki oleh gereja itu yang 2 selalu jatuh hari Minggu. Ya, Natal itu bisa pindah-pindah. Ya, Natal, lalu Jumat Agung, penderitaan kematian Tuhan Yesus itu pasti hari Jumat. Kedua, itu kenaikan.
Ya, kenaikan itu pasti hari Kamis, nggak bisa dirubah. Nah, lalu yang kelima ini Natal, Paskah itu pasti hari Minggu. Maaf ya, Paskah selalu jatuh hari Minggu. Kalau kenaikan selalu hari Kamis, nggak bisa tidak. Nah, lalu yang terakhir ini Pentakosta. Pentakosta pun selalu pada hari Minggu jatuhnya. Hanya Natal yang bisa pindah-pindah, nggak tetap soal harinya karena tanggalnya dipastikan. Nah, kita akan belajar. Yesus pernah lahir, dia disiksa mati, dia dibangkitkan, dia naik ke surga. Tapi tanpa Pentakosta, maka semua itu pun gak ada artinya. Mengapa? Ini dia, Lukas 24. Terus, bukan 22 ya, cari 3 ayat sebelum terakhir. Lari terus ke bawah, coba. Saya lupa di ayat berapa itu. Ayo, cepat. Terus lagi 20, bukan ke bawah, bukan ke atas. Menjelang akhir, 3 ayat sebelum akhir. Berapa? 50 coba. Saya pinjam Alkitab saudara, saya lupa. 5 bukan yang berita pertobatan dan pengampunan dosa ini harus. Itu ayat berapa? Ayat berapa itu? Berita pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan. 47, terima kasih. Ayat 46 kalau begitu. Kita baca ayat 46-nya lebih dulu. Ya, ayat 56. Udah? Saudara, biarlah perayaan Pentakosta ini nggak cuma kita nikmati libur, tapi ada sesuatu yang luar biasa. Mana berarti 46? Ya. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Terus 47. Dan lagi, ya saudara, ini penting sekali kita ketahui. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Harus. Saya tanya kepada saudara, kalau ada kata harus bisa ditawar atau tidak? Nah, jadi tidak ada alasan untuk saudara dan saya tidak menyatakan ini. Saya ulangi, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu itu siapa di sini? Kita, saksi. Terus 49. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Firman ini yang dimaksud Tuhan Yesus tentang apa? Kamu harus tunggu di kota ini sampai kamu diperlengkapi dan kekuasaan dari tempat tinggi. Tentang apa itu? Pentakosta. Ya, saya tanya kepada saudara, apa kata lain diperlengkapi? Coba kembali lagi 49, belum selesai. Apa kata lain kamu diperlengkap? Apa kata lain diperlengkap? Apa? Udah jelas? Dipersiapkan, bukan? Diberkati, bukan? Dibekali, bukan? Dipenuhi, bukan? Dipersenjatai. Tepuk tangan buat yang ngomong dipersenjatai tadi itu. Itu yang betul. Nah, saudara, mengapa hanya untuk menjadi saksi Yesus dengan harus memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa bagi seluruh bangsa? Gereja perlu dipersenjatai. Saya kejar lagi. Kalau ada kata dipersenjatai, itu berarti untuk menghadapi apa? Perang, musuh. Siapa yang kita hadapi dalam konteks ini? Iblis. Kenapa? Ayo, kita harus tahu betul. Kenapa? Ayo, cepat. Ini yang soal-soal kitab ini nggak ngerti, awas. Apa itu? Kenapa dipersenjatai? Musuh, ya kenapa? Susah bener. Apa Yen? Apa? Kenapa?
Loh, saksi kepada siapa tadi itu loh? Saksi kepada siapa? Manusia. Nah, manusia itu di tangan iblis. Nah, gak segampang itu. Oke, kita kan tetap ingat dua kata kerja: pertobatan dan pengampunan dosa. Jangan lupa dua hal itu. Oke, kita sekarang lihat ke Yohanes pasal